jadi sound card adalah jadi sound card adalah hardware atau perangkat keras yang memungkinkan komputer, baik PC ataupun laptop, mengirim data audio ke perangkat audio seperti speaker, headphone, dan lain sebagainya. Sound card juga terkadang disebut sebagai audio card, adaptor audio, atau adapter sound. Nah, seiring perkembangan teknologi, sound card ini sudah bisa digunakan di smartphone, baik itu Android maupun iOS. Dan sekarang waktunya kita unboxing sound card F999. Kita bisa lihat tampilan depannya seperti ini. Ada tulisan Live Sound Card, Wired Condenser Microphone. Kemudian di bagian bawahnya Excellent Quality of Voice and Music Professional. Tapi menurut opini gua, ini bukanlah sound card untuk voice dan musik profesional. Hanya untuk ala-ala aja. Dan lanjut kita lihat di sebelah kanan. Di sini ada operating system support, iOS, Android, and Windows. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada siluet si sound card F99-nya. Oke, langsung aja kita buka. Dan yang pertama kita dapat user manual dalam bahasa Inggris tentunya. Kemudian kita dapat kabel data USB Type A ke Type C sebanyak 1. Kemudian kita dapat juga kabel jack 3,5 dengan pin 3. Ini TRRS atau ini jack untuk smartphone. Oke, kita masuk ke build quality-nya. Sound card ini tidak begitu besar, panjangnya cuma 191 mm, kemudian lebarnya 118 mm, dan ketebalannya cuma 50 mm. Jadi sound card ini cukup portable untuk dibawa kemana-mana. Sedangkan untuk bodinya, sound card ini memiliki bodi full berbahan plastik. Nah, untuk soundpadnya yang di bagian bawah sini, ini sudah menggunakan karet. Dan ini agak lembut kalau misalkan diraba ya, tapi kalau ditekan ini agak keras gitu. Dan untuk fader yang di sebelah kiri di sini ini juga berbahan plastik, tapi cukup smooth untuk dinaik. Di bagian belakangnya di sini ada karet untuk menjaga supaya si sound card ini kalau kita taruh di atas meja itu nggak mudah bergeser ya. Dan kemudian di bagian belakangnya di sini disematkan baterai. Tipe baterainya 18650 dengan kapasitas 1200 mAh. Jadi cukup lama kalau misalkan kita pakai sound card ini. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian depan. Di sini ada beberapa port input dan output. Kalau misalkan kita lihat dari sebelah kanan, di sini ada charging menggunakan Type-C 5 volt 1 ampere. Kemudian di sini ada dynamic microphone menggunakan jack Akai atau jack 6,5. Kemudian di sampingnya di sini ada satu port Type-C untuk OTG yang bisa kita colokin juga ke HP menggunakan USB OTG atau bisa kita colokan ke laptop atau PC. Kemudian di sebelahnya di sini ada Live 1, ini untuk dicolokkan ke HP. Ada Live 2, kemudian ada Accompany. Nah, company ini untuk inputkan instrumen ya, bisa menggunakan kabel TRRS yang sudah disediakan. Kemudian di sebelah kanannya ada earphone dan di sebelahnya lagi di sini ada headset. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada mic condenser 1, kemudian ada mic condenser 2. Walaupun sebenarnya mic condenser itu jacknya itu bukan jack seperti ini ya, bukan jack TRRS. Ini tuh mic condenser ala-ala lah. Bukan mic condenser yang profesional ya. Makanya seperti opini yang di awal, sound card ini bukan sound card profesional. Oke, jadi itu adalah port input dan output dari sound card V99 ini. Oke, sekarang kita masuk ke user interface-nya. Di sini yang pertama di pojok kanan atas di sini ada tombol power. Ini untuk menghidupkan dan juga untuk mematikan si sound card ini. Caranya tinggal kita tekan si tombol merah ini, kemudian lepas dan nanti lampunya akan menyala. Itu tandanya si sound card ini sudah hidup. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada 5 knob berbahan plastik
Di sini ada untuk mengatur treble, mid, bass, record, dan special effect. Di bagian bawahnya di sini ada dua tombol putar. Ini yang paling besar di antara. Ini fungsinya untuk mengatur volume mic, dan yang di sebelah kanannya untuk mengatur volume daripada reverb. Reverb itu untuk suara gema ya. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada lampu LED yang menandakan volume indikator. Dan di bagian bawahnya di sini ada dua fader. Ini fader untuk mengatur volume monitor, kemudian yang sebelah kirinya untuk mengatur volume company. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada 7 mode yang kita bisa gunakan. Yang pertama ada primal sound, kemudian recording studio, pro, pop, mic, karaoke, electric, kemudian voice change. Kemudian di atasnya di sebelah kanan di sini ada 6 tombol. Di sini ada mute, kemudian ada eliminate, kemudian di sini ada ducking, kemudian di sini ada internal play, ini untuk ngeplay bawaan dari sound cardnya. Kemudian di sini ada the noise, ini fungsinya untuk menghilangkan noise pada mikrofon yang diinputkan ke sound card ini. Dan sebelah kanan di sini ada Bluetooth, jadi sound card ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Oke, kita ke bagian bawah. Di sini ada special effect. Di sini ada 14 efek mulai dari giggle, din, kemudian sampai dengan di sini PUBG ya. Di sini ada 14 yang kita bisa coba. Kelebihan dari soundcard ini yang pertama harganya terjangkau, istilahnya value for money. Kemudian yang kedua kecil, ringan, jadi portable. Kalau buat dibawa kemana-mana itu gampang. Kemudian sudah adanya baterai internal, jadi nggak perlu lagi sibuk cari colokan. Kemudian yang ketiga, fiturnya lumayan lengkap, ada Bluetooth, ada reverb, dan ada efek-efek yang lain yang bisa sedikit memperbaiki kualitas suara kita. Oke, setelah kita bahas kelebihannya, tentu soundcard ini memiliki kekurangan. Yang pertama, bahannya masih menggunakan plastik. Kemudian knocknya terkesan ringkih. Kemudian yang terakhir, tidak adanya indikator baterai, baik itu ketika dicas atau baterainya lemah, ataupun ketika dicas baterainya sudah full. Menurut gue sih dengan harga dan fitur yang ditawarkan, rasanya gak banyak yang bisa kita komplain. Tapi poin gue minimal ada indikator baterainya, itu mungkin agak sedikit membantu sih. Cek 1 2, cek 1 2, cek 1, cek 1, cek 1. Oke, kesimpulannya, soundcard ini sangat cocok untuk kalian yang membutuhkan, khususnya untuk pemula. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari beberapa kelebihan dan juga harga yang ditawarkan. Menurut gua ini value for money untuk yang membutuhkan. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa, kalau kalian membutuhkan soundcard ini, link pembeliannya ada di deskripsi video di bawah ini. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan. Subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa di-share ke media sosial kalian. Siapa tahu ada teman yang membutuhkan referensi video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.